Saat tabir keabadian mulai tersingkap dan kebenaran yang tersembunyi pun terungkap, sebuah gelombang spiritualitas baru membangkitkan jiwa-jiwa yang terpilih. Mereka adalah para penerang dalam kegelapan, pejuang yang tak kenal rasa takut, siap membawa cahaya, kasih, dan penyembuhan kepada dunia yang membutuhkan. Inilah kisah tentang mereka yang dipanggil untuk sebuah misi ilahi, dengan karunia-karunia spiritual yang memandu langkah-langkah mereka dalam mengubah takdir kemanusiaan. Namun, mereka yang menjadi kunci dalam perjalanan ini telah terjaga. Mereka yang terpilih dilindungi oleh tangan-tangan ilahi, tidak dapat digoyahkan. Tidak ada yang dapat menghalangi mereka dalam menyebarluaskan sinar cahaya dan kasih sayang. Mereka hadir di bumi di era ini sebagai pembawa cahaya, sebagai penunjuk jalan bagi kemanusiaan. Mereka adalah para pejuang yang berani, tak kenal rasa takut, pembawa perubahan dengan misi yang sakral. Namun, masih banyak di antara mereka yang belum menyadari panggilan mereka. Mereka telah melalui kehidupan yang penuh tantangan di bumi ini, memerlukan penyembuhan yang mendalam. Meski demikian, mungkin sulit bagi mereka untuk menerima dan memeluk panggilan tersebut. Mereka mungkin merasa tidak cukup atau tidak pantas, namun itulah mengapa mereka dipilih. Mereka adalah jiwa-jiwa yang rendah hati, penuh kasih, dan berbelas kasih, dengan hati yang tidak ternoda. Jiwa-jiwa ini dianugerahi kekuatan psikis yang menakjubkan dan karunia-karunia spiritual. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan yang gelap berusaha dengan gigih untuk menggagalkan mereka. Mereka tahu bahwa jiwa-jiwa ini telah terbangun, namun mereka juga sadar bahwa masih banyak di antara yang terpilih yang belum menyadari kedudukan mereka yang sebenarnya. Ketika jiwa-jiwa ini menyadari bahwa mereka telah dipilih dan mulai memanfaatkan kekuatan yang mereka bawa sejak lahir, segalanya akan berubah bagi Anda yang terpilih dengan kasih yang mendalam. Saya mengerti perjalanan Anda, saya tahu betapa beratnya langkah-langkah yang telah Anda tempuh. Namun, Anda datang ke bumi di saat ini dengan sebuah misi ilahi. Anda telah mengalami kehidupan di dunia 3 dimensi ini, namun Anda kembali dengan hati yang altruistik untuk membantu di masa yang krusial ini. Beberapa dari Anda memilih jalan yang paling berliku, keputusan ini Anda buat karena Anda mengerti magnitudo dari misi Anda. Anda adalah mercusuar yang menerangi kegelapan yang seringkali menyelimuti dunia ini. Setiap tantangan yang Anda hadapi, setiap rintangan yang Anda atasi, telah menguatkan roh Anda dan mempertajam visi Anda. Kini tibalah saatnya bagi Anda untuk merangkul kekuatan yang Anda miliki, mengakui esensi sejati Anda, dan menjalankan misi Anda dengan keyakinan dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Ingatlah, Anda selalu dibimbing dan dilindungi oleh kekuatan yang ilahi. Cahaya yang Anda pancarkan memiliki daya untuk mengubah dunia. Dengan itu, ada 6 hal yang harus selalu Anda ingat dan saya akan membahasnya satu persatu dalam perjalanan kita. Yang pertama, pahamilah bahwa Anda tidak dipilih semata-mata untuk diri Anda sendiri. Apa yang telah ditanamkan Tuhan dalam diri Anda bukanlah untuk kepentingan pribadi semata. Karunia yang Anda terima bukanlah untuk dipertontonkan atau untuk keuntungan diri sendiri. Mereka diberikan agar melalui Anda, orang lain dapat merasakan dan diberkati. Tuhan tidak membatasi limpahan berkat-Nya hanya pada satu individu. Dia mengalirkan anugerah-Nya melintasi generasi dan keluarga melalui satu orang. Karena itulah sebabnya setiap jiwa yang terpilih dipanggil untuk berbakti. Dampak yang paling mendalam lahir dari semangat untuk melayani, dan pemimpin yang sesungguhnya adalah mereka yang memberikan diri untuk melayani. Anda yang terpilih diundang untuk meneladani yang mengutamakan pelayanan atas keinginan untuk dilayani. Menjadi terpilih melampaui batas kepentingan diri ini berkaitan dengan kesejahteraan dan kemajuan sesama. Kemajuan Anda adalah kemajuan bagi banyak orang. Kesuksesan yang Anda raih tidak seharusnya disimpan sendiri, melainkan dibagi untuk memotivasi dan mengangkat semangat orang lain. Seiring Anda meningkat, prinsip untuk mengangkat orang lain juga harus menjadi panduan Anda. Kepuasan yang hakiki muncul saat Anda menggunakan karunia Anda untuk memberkati mereka yang ada di sekitar Anda. Jangan pernah meremehkan dampak dari tindakan kebaikan sekecil apapun itu. Setiap tindakan pelayanan adalah sumbangan untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan penuh kasih. Anda dipilih untuk menjadi sinar cahaya dalam kehidupan orang lain. Dengan menerima misi ini,
Anda tidak hanya memenuhi takdir ilahi Anda tetapi juga membawa perubahan pada dunia di sekitar Anda. Gunakanlah karunia Anda untuk mengangkat semangat, menginspirasi, dan menyebarkan harapan. Dengan demikian, Anda menjalani kehidupan sebagai orang yang terpilih, memenuhi panggilan Tuhan atas Anda. Saat Anda membagikan berkat Anda menaburkan benih kebaikan dan kasih yang akan tumbuh subur di hati banyak orang. Keteladanan Anda mendorong orang lain untuk juga melayani dan membuat perbedaan. Energi positif yang Anda pancarkan melalui tindakan Anda akan kembali kepada Anda berlipat ganda. Oleh karena itu, berilah dengan murah hati waktu, keterampilan, dan sumber daya yang Anda miliki. Ingatlah, dengan memberkati orang lain, Anda ikut serta dalam siklus pertumbuhan dan kasih yang ilahi dan abadi. Mulailah untuk melayani dan membuat perbedaan dimanapun Anda berada. Kedua, adalah penting untuk memeluk karunia spiritual yang Anda miliki. Kekuatan intuitif dan anugerah spiritual Anda merupakan instrumen vital dalam menunaikan misi Anda. Berikanlah kepercayaan pada mereka dan izinkan mereka untuk memandu langkah Anda. Karunia-karunia ini dianugerahkan kepada Anda dengan tujuan tertentu, dan menerima serta mengasah kemampuan-kemampuan ini adalah bagian esensial dari peran Anda sebagai orang yang terpilih. Dengan menerima karunia spiritual Anda mengakui dan merayakan hubungan istimewa yang Anda jalin dengan sumber ilahi. Karunia-karunia ini layaknya kompas batin yang menuntun Anda menuju arah yang tepat, membantu Anda dalam mengambil keputusan yang selaras dengan tujuan yang lebih agung. Janganlah Anda mengesampingkan atau merendahkan kemampuan yang Anda miliki. Sebaliknya, asahlah kemampuan tersebut melalui praktik harian seperti meditasi, doa, dan pembelajaran spiritual yang akan mempererat hubungan Anda dan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Penting juga untuk belajar mengenali dan menafsirkan pesan-pesan yang Anda terima. Seringkali, karunia spiritual hadir melalui intuisi, mimpi, penglihatan, atau perasaan yang mendalam. Luangkan waktu untuk memahami bagaimana tanda-tanda ini muncul dalam diri Anda dan percayalah pada hikmah yang mereka bawa. Semakin Anda berlatih dan membuka diri terhadap karunia ini, semakin tajam dan kuatlah persepsi Anda akan menjadi. Gunakanlah karunia ini untuk membantu dan memberi petunjuk kepada orang lain. Kekuatan intuitif dan spiritual Anda bukan hanya untuk keuntungan pribadi tetapi juga untuk membawa pencerahan dan petunjuk bagi mereka yang Anda temui, baik itu melalui nasihat, penyembuhan, energi, atau hanya dengan menjadi kehadiran yang tenang dan penuh kebijaksanaan. Anda memiliki potensi untuk memberikan dampak positif yang besar terhadap kehidupan orang lain. Dalam perjalanan Anda, mungkin akan ada saat-saat keraguan atau tantangan yang berkaitan dengan karunia Anda. Ingatlah bahwa saat-saat tersebut adalah peluang untuk memperkuat kepercayaan dan ketahanan Anda. Percayalah bahwa Tuhan telah memberikan Anda karunia ini dengan suatu alasan, dan bahwa Dia membimbing Anda untuk menggunakannya demi kebaikan yang lebih luas. Bergabunglah dengan komunitas spiritual yang dapat memberikan dukungan, semangat, dan kearifan. Berbagi pengalaman dan belajar dari orang lain yang memiliki karunia serupa dapat sangat membantu. Dan akhirnya, rayakanlah karunia Anda. Mereka adalah bagian yang unik dan berharga dari diri Anda. Sadarilah nilai dan keindahan dari kemampuan spiritual Anda dan rasakanlah rasa syukur karena memilikinya. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya menghormati diri Anda sendiri tetapi juga tujuan ilahi yang telah dipanggilkan kepada Anda. Ingatlah selalu, karunia spiritual Anda adalah kunci untuk menunaikan misi ilahi Anda dan membawa cahaya, kasih, dan penyembuhan ke dalam dunia. Hal ketiga yang mesti kita tempuh adalah penjagaan energi cahaya batin yang kita miliki merupakan anugerah yang tak ternilai, yang harus kita lindungi dengan penuh kesadaran. Bentengilah diri dengan kehadiran dan suasana yang mengangkat frekuensi jiwa kita, serta pertahankan ritual perawatan diri yang menguatkan energi positif kita sebagai insan pilihan. Kita menjadi magnet bagi pandangan dunia yang membawa baik sinar maupun bayang. Oleh karena itu, amatlah vital untuk kita menjaga energi kita agar tetap terjaga dan dalam keseimbangan. Pilihlah dengan hati siapa yang kita biarkan memasuki lingkaran terdalam kita. Berilah ruang bagi mereka yang memberi dukungan, yang memiliki aura positif, dan yang resonansi spiritualnya sejalan dengan kita.
Jauhilah mereka yang hanya akan menghisap energi kita atau membawa gelombang negativitas dan perselisihan ke dalam kehidupan kita. Hubungan yang menyehatkan dan memperkaya adalah kunci untuk mempertahankan frekuensi jiwa kita pada tingkatan yang tinggi. Selanjutnya, ciptakanlah sebuah lingkungan yang mendukung kedamaian dan kesejahteraan rohani kita. Tempat peristirahatan kita haruslah menjadi sebuah tempat suci, di mana kita dapat mengisi kembali energi dan terhubung dengan esensi diri serta keilahian. Hal ini dapat kita wujudkan dengan menghias ruang dengan elemen-elemen yang membawa keceriaan dan ketenangan, seperti tanaman hijau, kristal yang berenergi, atau karya seni yang menginspirasi. Pertahankan kebersihan dan kerapian ruang kita untuk memfasilitasi aliran energi yang positif. Ritual perawatan diri adalah pilar penting untuk menjaga keseimbangan energi kita. Ini dapat meliputi meditasi, doa, aktivitas fisik, asupan makanan yang bergizi, dan istirahat yang memadai. Sisihkan waktu setiap hari untuk ritual-ritual ini, karena sangatlah penting untuk memelihara energi positif kita. Meditasi, contohnya, membantu membersihkan pikiran dari kegelisahan dan mempertahankan hubungan kita dengan sumber keilahian. Belajarlah untuk mengucapkan tidak dan sisihkan waktu untuk introspeksi, jauh dari beban dan ekspektasi orang lain. Keempat, dalam perjalanan spiritual kita adalah membangun jalinan dengan sesama pencari yang terpilih, yang mana ini menjadi sumber kekuatan dan inspirasi yang tak terhingga dalam berbagi pengalaman, rintangan, dan kemenangan bersama mereka yang mengerti dan berbagi visi kita. Kita merasa lebih terhubung dan dimengerti. Komunitas ini menyediakan tempat suci bagi kita untuk tampil apa adanya, mengekspresikan kegelisahan kita, dan merayakan pencapaian kita. Bergabung dengan kelompok-kelompok spiritual, lingkaran doa, retret, atau komunitas online yang fokus pada evolusi spiritual akan memberikan rasa persaudaraan dan dukungan yang kita cari. Di dalam komunitas-komunitas ini, kita menemukan mentor, sahabat, dan sekutu yang memberikan perspektif dan hikmah yang beragam, memperkaya perjalanan kita. Pertukaran wawasan dan pengalaman menjadi sangat berharga, membantu kita menemukan praktik-praktik baru dan memperdalam pemahaman kita tentang spiritualitas. Lebih dari sekedar dukungan emosional dan spiritual, komunitas-komunitas terpilih ini juga menjadi jaringan sumber daya yang praktis. Kita dapat saling berbagi ilmu tentang cara-cara melindungi energi, meditasi, penyembuhan, dan teknik pemberdayaan lainnya. Melalui kolaborasi, kita menciptakan ekosistem pertumbuhan bersama di mana setiap individu memberikan kontribusi dengan karunia unik mereka untuk kebaikan yang lebih luas. Bersinergi dengan sesama pencari terpilih juga meningkatkan dampak kita di dunia. Proyek dan inisiatif yang mengusung cahaya, kasih, dan penyembuhan mendapatkan momentum dan cakupan yang lebih luas ketika dilakukan secara kolektif. Gabungan dari berbagai energi positif dapat mentransformasi komunitas dan memicu perubahan yang berarti. Dengan bersatu, kita mampu mengatasi tantangan yang lebih besar dan menciptakan solusi yang mungkin tidak terjangkau jika dilakukan sendiri. Ingatlah bahwa kita dapat saling berbagi gagasan dan pengalaman dengan sesama anggota saluran ini. Ruang ini adalah peluang bagi kita untuk terhubung dengan mereka yang berada dalam perjalanan spiritual serupa, memberikan dukungan, dan menerima semangat. Berbagi gagasan kita di saluran ini bukan hanya memperkuat diri kita sendiri, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan bantuan bagi mereka yang mencari bimbingan dan pemahaman. Komunitas saluran ini adalah tempat di mana setiap suara berkontribusi pada peningkatan kolektif dan perluasan cahaya bersama. Hal kelima, ketahuilah bahwa isolasi bukanlah tanda dari terlupakan. Bertahun-tahun dalam kesendirian mungkin terasa seperti Anda ditinggalkan, namun ini bukanlah realitas yang sebenarnya. Isolasi adalah masa yang krusial untuk pertumbuhan pribadi dan persiapan. Ia ibarat biji yang tersembunyi dalam rahim bumi, menyerap energi dan nutrisi sebelum ia bertunas dan berkembang menjadi pohon yang gagah. Ketika Sang Pencipta ingin mengangkat Anda ke tingkatan yang lebih tinggi, Dia akan membawa Anda ke dalam kesunyian. Ini adalah proses persiapan. Dalam kesunyian, Anda akan menemukan esensi diri Anda yang paling autentik, takdir ilahi Anda, dan misi yang telah dirancang untuk Anda di tahap kehidupan selanjutnya.
Tujuan dari isolasi bukanlah untuk memisahkan Anda dari orang lain, melainkan untuk memfasilitasi perjalanan introspeksi dan pemahaman diri. Karena hanya melalui proses ini Anda akan dapat menghargai kehadiran orang lain dengan lebih mendalam. Penemuan diri ini akan memperkaya cara Anda melayani sesama. Isolasi adalah waktu untuk mengasah keterampilan yang akan Anda perlukan di masa depan. Apakah Anda telah belajar untuk menavigasi situasi sendirian selama masa ini? Dalam keheningan isolasi, Anda dapat menemukan kejelasan tujuan dan kekuatan batin yang belum pernah Anda kenal sebelumnya. Jika Anda merasa terpanggil oleh Tuhan namun merasa terisolasi, jangan pernah berpikir bahwa Anda telah ditinggalkan atau bahwa Tuhan telah memanggil Anda hanya untuk meninggalkan Anda. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang pilihannya, Anda selalu dalam pengawasan dan bimbingannya. Tuhan berada di sisi Anda, memimpin dan menyelaraskan jalan Anda. Jadi, dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, atau apapun yang terjadi, Anda tidak akan pernah benar-benar sendirian selama masa isolasi ini. Penting untuk mempertahankan iman dan perspektif bahwa isolasi adalah masa persiapan. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat diri, belajar, dan terhubung lebih dalam dengan Tuhan dan esensi diri Anda. Seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa momen-momen kesendirian ini sangat penting untuk pertumbuhan Anda dan untuk pemenuhan misi ilahi Anda. Isolasi juga merupakan masa yang berharga untuk pengetahuan diri tanpa gangguan dari dunia luar. Anda memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi esensi sejati Anda, memahami kekuatan dan kelemahan Anda, serta menemukan hasrat dan tujuan terdalam Anda. Proses penemuan diri ini sangat penting jika Anda ingin memainkan peran Anda sebagai orang yang terpilih dengan sepenuhnya dan efektif. Dengan mengenal diri sendiri, Anda akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan dan membantu orang lain dalam perjalanan mereka. Bayangkan isolasi seperti fondasi sebuah rumah. Semakin kuat dan stabil fondasi itu, semakin tahan lama dan kokoh bangunan yang didirikan di atasnya. Fondasi yang Anda bangun selama isolasi akan mendukung semua pencapaian masa depan Anda dan memungkinkan Anda untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang berkelanjutan. Anggaplah isolasi sebagai fase sementara yang mengarah pada pencapaian yang lebih besar. Ini adalah dorongan menuju masa depan yang lebih cerah. Di momen-momen isolasi, ingatlah bahwa Anda hanya selangkah lagi dari fase baru yang menarik dalam hidup Anda. Hal terakhir, hal keenam kita yang terpilih akan menemukan kemenangan. Di awal, seringkali kita yang diberi tugas ilahi ini merasakan derita dan rintangan, sebuah hal yang lumrah dalam proses penyucian. Kita dihadapkan pada kesulitan bukan semata karena identitas kita, tetapi karena potensi besar yang kita bawa. Mungkin akan ada tantangan, serangan spiritual, dan perlawanan yang muncul, namun itu bukanlah penutup perjalanan kita. Rintangan dan kemunduran adalah ujian sementara atas kesabaran dan kepercayaan kita. Sepanjang sejarah, banyak dari kita yang telah berhasil mengatasi rintangan besar dan meraih kemenangan yang gemilang. Oleh karena itu, fokuslah pada visi Anda, percayalah pada kekuatan Anda, dan yakini kemenangan Anda. Meski mungkin ada air mata yang terjatuh, tawa kebahagiaan akan menjadi milik Anda karena Anda bersandar pada anugerah ilahi. Persetujuan manusia menjadi tidak signifikan ketika Anda telah mendapatkan restu ilahi yang nilai dan validasinya melampaui segala yang ada di dunia ini. Tak peduli situasi saat ini, kita yang terpilih akan meraih kemenangan pada waktunya. Jika kemenangan belum terlihat, itu berarti perjalanan belum berakhir. Kemenangan sudah tertulis dan kita yang terpilih ditakdirkan untuk kebesaran. Ingatlah setiap fase dalam perjalanan Anda, baik saat berada dalam kesendirian, melayani sesama, atau menghadapi tantangan, semuanya mengarahkan Anda pada tujuan yang lebih agung. Jadikan masa isolasi sebagai masa persiapan dan penemuan diri. Sebarkan cahaya Anda untuk mengangkat semangat orang-orang di sekitar Anda dan tetaplah teguh di tengah kesulitan dengan keyakinan bahwa kemenangan akan menjadi milik Anda. Jika saat ini Anda merasa tertekan, ingatlah bahwa ini hanyalah bagian tengah dari cerita Anda. Tidak ada epik yang besar tanpa liku-liku. Pada akhirnya, kita yang terpilih selalu menang. Perjuangan yang Anda alami saat ini sedang membentuk dan mempersiapkan Anda untuk tingkat yang lebih tinggi dalam hidup Anda. Percayalah pada diri Anda, percayalah pada kekuatan Anda,
dan percayalah bahwa Anda berada dalam bimbingan ilahi. Seberapapun sepi atau beratnya perjalanan ini, Anda tidak pernah sendirian. Jangan pernah menyerah. Ingatlah, semakin Anda mendekati puncak, semakin berat beban yang harus dihadapi. Teruslah bergerak maju, jangan berhenti, dan fokuslah pada keyakinan bahwa yang terbaik masih akan datang. Dan ketika itu tiba, akan sangat indah. Berhentilah menyangkal esensi sejati Anda dan peluklah tujuan Anda. Lepaskan segala keraguan dan serahkan diri Anda pada panggilan suci Anda. Di dalam hati Anda tahu bahwa Anda telah dipilih. Setiap tantangan yang Anda hadapi dalam hidup ini adalah persiapan untuk misi Anda. Anda selalu merasa berbeda dan tidak cocok dengan orang-orang di sekitar Anda karena Anda memang berbeda. Nama Anda, tanggal lahir Anda, dan detail-detail lain tentang Anda adalah petunjuk dari tujuan ilahi Anda. Di akhir perjalanan spiritual kita dapat merangkum bahwa setiap langkah, tantangan, dan pengalaman telah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih dekat dengan esensi diri dan Tuhan. Kemenangan tidak hanya terletak pada pencapaian materi atau pujian dari orang lain, tetapi pada kedalaman pemahaman kita akan tujuan hidup dan hubungan yang kita bangun dengan Yang Maha Kuasa. Dengan keyakinan yang teguh dan kasih yang tak tergoyahkan, kita melangkah maju, siap untuk menerangi dunia dengan cahaya yang kita bawa dari perjalanan spiritual ini.